Kalau saya itu semua itu sebenarnya dipasrahkan ya Pak ya. Kita hidup, kita mati, semua itu pasrah. Jadi kalau apapun kita itu nggak bisa curhat sama manusia. Meskipun suami sendiri, kadang suami pun punya kesibukan sendiri-sendiri. Makanya kita paling bagus, paling enak itu curhatlah sama yang pembuat kita gitu, sama sang pencipta kita gitu Pak. Doa aja, insya Allah kalau kita berdoa semua pasti ada jalannya. Minta aja, kapanpun akan dikabulkan. Yang penting kita minta, insya Allah semua akan dikabulkan. Mbak, ini mau proses pembuatan ya Mbak ya? Iya. Untuk bahan-bahannya di sini ada tepung. Ini tepungnya buat fungsinya biar untuk ngelengketin ketika itu nggak pecah gitu. Ini isiannya ada coklat, ada pisang. Mari Pisangnya pakai pisang apa Mbak? Ini pisangnya kita pakai pisang kepok Pak. Oh, pisang kepok. Iya, kalau pisang kepok itu dia lebih keset, lebih enak. Jadi lumer gitu. Ketika digigit dia langsung lumer menyatu dengan coklatnya gitu Pak. Ini sekarang kita bikin pisang coklatnya dulu, dikupas. Mbak, ini kalau pisangnya dibagi berapa? Kalau satu porsi ini kita bagi 3 gitu. Oh, bagi jadi 3 dilepas dulu, nggak usah dilepas semua, sisain yang di bawahnya biar enak gitu. 1, 2, 3 gitu. Habis itu kita taruh di ujung. Ini kulitnya ya? Iya, ini coklatnya saya taruh di plastik, nah biar dia nuanginya enak gitu Pak. Oh gitu. Iya tuh. Kulitnya pakai kulit apa nih? Ini pakai kulit lumpia Pak. Kulit lumpia. Iya. Bikin sendiri atau gimana? Kalau ini kami pesan. Pesan ya? Iya. Terus ininya dari bawah ditarik ke atas. Tuh. Jadi biar nggak bocor, kita tutup samping kanan. Kita tutup samping kiri, terus kita lanjutkan gulungnya, terus diulangi sekali lagi biar untuk rawan kalau seandainya kita bocor dia nggak sampai keluar ke minyaknya. Oh, berarti double ya kulitnya? Iya, ya? double kulitnya. Setelah itu kita oles dengan lemnya tadi. Itu tepung dikasih air gitu ya? Tepung dikasih air, betul sekali. Itu sudah jadi. Dari dulu kan saya pekerja, terus karena ikut suami pindah-pindah, akhirnya saya keluar dari kerjaan. Akhirnya kan ada ruang jenuhnya juga kan Pak, yang biasa interaksi dengan orang. Akhirnya kita hanya mengurusin anak gitu, seperti itu. Akhirnya saya mencoba dengan bisnis itu Pak. Dulu itu saya usaha dengan usaha laundry Pak. Ternyata usaha laundry itu tak semudah apa yang saya bayangkan. Dari awalnya yang saya kira untuk mencuci aja, itu kan cuma cuci aja, kering, seperti itu ya Pak. Ternyata ketika kita udah usaha diterjun di laundry, ternyata tidak semudah apa yang dibayangkan. Karena kan saya punya anak 2 Pak di rumah, nah anakku masih kecil-kecil. Nah kalau laundry itu kan deadline ya Pak ya. Jadi kalau seandainya kita naruh hari ini, 3 hari ke depan udah diambil. Nah kerepotan saya waktu ketika saya ditinggal karyawan, akhirnya saya yang harus mengerjakan sendiri seperti itu Pak. Ya, terus banting setir nih ceritanya. Iya, banting setir kan. Terus ini bikin apa lagi nih? Kalau ini sekarang kita bikin pisang banana roll. Kalau banana roll ini lebih gampang dan butuh cuman 1 kulit lumpia karena dia kan sistemnya nggak ada isiannya, cuman pisang, jadi nggak ada yang lumer gitu. Sekarang kita potong dulu untuk pisangnya. 1 pisang ini bisa jadi 5. Jadi dibuka dulu, ini tipis. Ini 1. Ini 2. Yang tipis tadi jadi 2. Ini jadinya 5. Oh, jadi 5. Iya. Terus kita gulung. Sama caranya dari bawah, ini lebih gampang, tinggal digulung ser. Tuh. Langsung ya, 1 gulungan ya Mbak ya? Iya, lebih gampang. Tuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rosa. Saya pemilik usaha aneka pisang coklat di Gor Klebengan. Usaha saya ini berjalan mau 1 bulan Bapak. Jadi kalau usaha kuliner ini saya tertariknya karena kan kalau yang dari usaha saya sebelumnya itu kan saya lebih full day ya Pak ya, dari pagi sampai malam.
untuk kayak ini usaha kuliner sendiri, saya tuh lebih fleksibel. Jadi ada waktu untuk anak paginya, siangnya. Jadi nanti sorenya saya bisa kerja di sini gitu. Jadi waktunya tuh bisa dibagi-bagi, Pak. Kalau untuk usaha saya yang sebelumnya itu kan saya harus fokus, benar-benar fokus. Nah, kalau sekarang saya bisa lebih fleksibel, udah ada waktu buat anak, ada waktu buat usaha juga, bisa komunikasi dengan orang gitu. Jadi relasinya lebih banyak, lebih ringan juga sih daripada usaha saya sebelumnya. Saya belajar resepnya dari YouTube, Pak. Kebetulan kan saya dari dulu itu senang pisang, Pak. Nah, pisangnya ini dia tuh lebih crispy kayak gitu. Jadi saya suka topping karena kan anak kecil-kecil kan suka tuh, Pak, kayak coklat kayak gitu itu. Nah, dari crispy-nya itu, dari kulit itu, akhirnya saya tambah-tambahin, kreasi-kreasikan, akhirnya jadilah usaha ini gitu, Pak. Kalau modal awal saya nggak banyak, Pak. Masalahnya saya juga merintis dari bawah. Saya nggak pakai karyawan dulu, jadi modalnya beli gerobak. Saya nggak beli gerobak dulu, beli gerobak yang second dulu. Itu pun mungkin 1 jutaan gitu. Jadi bikin usaha itu emang nggak langsung jadi gitu, Pak. Jadi step by step kita butuh apa sih, apa yang dibutuhkan dalam usaha ini apa sih. Jadi kan kalau saya kan tidak franchise, Pak. Jadi kalau kita kan harus akan tahu sendiri ini tuh akan seperti apa, yang dibutuhkan apa. Dengan berjalannya waktu, insya Allah kita akan tahu gitu, Pak. Barusan ini toppingnya ada apa aja nih, Mbak? Ada coklat, ada tiramisu, ada green tea, ada strawberry, ada blueberry, ada misis, lengkap, Pak, semuanya. Favorit yang mana, Mbak? Kami kalau lihat orangnya dulu, Pak. Orangnya kalau biasanya suka kopi, dia lebih ke tiramisu. Tapi kalau untuk anak-anak, biasanya dia lebih suka coklat gitu. Oke. Ini menunya ada apa aja, Mbak? Ini menunya ada banana rainbow. Banana rainbow itu seperti ini, Pak. Jadi dia aneka warna. Dia terbuat dari pisang dibaluri rice crispy. Jadi crunch-nya tuh crush gitu, Pak. Ini kebetulan lagi sold ini, Pak, sudahan. Yang kedua, ini ada banana roll. Nah, ini banana roll itu harganya cuma 8.000 aja, Pak, gitu. Yang ketiga ada pisang coklat yang digigit langsung lumer itu. Harganya 15.000 isi 5 gitu, Pak. Jadi ada 3 menu ya? Iya, sama minumannya 1 es macchiato gitu. Harganya dari berapa sampai berapa, Pak? Dari 6.000 sampai 18.000 gitu. Murah ya, Mbak, ya? Murah. Karena saya kan itu, Pak, belum ada karyawan. Terus saya juga hari pertama itu karena saya kan pinginnya hari Jumat ya, Pak, ya. Kalau dalam Islam hari Jumat itu kan hari baik. Jadi saya tuh deadline, Pak. Kan dulu saya ikut suami di Kediri. Terus akhirnya waktu itu dapat tempat ini kan nunggunya lama itu, Pak, prosesnya. Ketika dapat, saya masih posisi di Kediri. Terus ketika kembali ke sini hanya waktu 1 minggu saya persiapkan semua dan alhamdulillah hari pertama sold out semua gitu. Kalau sekarang tuh rata-rata dapat uang berapa? Karena kami belum 1 bulan ya, Pak, ya. Jadi kalau harian itu bisa sampai rame itu bisa sampai 500-600 kalau rame ya, Pak, ya. Ini kan karena momennya pas tuh, momennya waktu puasaan, jadi sebentar tapi langsung kumpul semua gitu. Alhamdulillah sekarang saya udah ada di posisi, meskipun saya baru 1 bulan, tapi alhamdulillah saya sudah merasakan titik nyaman. Maksudnya ini karena mungkin karena kita kan nggak tahu roda kehidupan akan seperti apa, tapi alhamdulillah saya sekarang mensyukuri apa yang telah Allah berikan ke saya gitu, Pak. Kerja di sini tuh senang, masalahnya orang sekelilingnya nih baik-baik banget. Mulai saya nggak bisa buka tenda sendiri, dibantuin samping, dibantuin ini, apa yang butuh itu benar-benar support banget orang-orang di sini. Terima kasih buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang di Klembengan yang telah membantu saya selama ini. Alhamdulillah. Buat kalian-kalian semua yang baru memulai usaha, intinya usaha itu nggak ada yang mudah. Saya pun merasakan sendiri harus ninggalin enak. Kalau saya kan ibu rumah tangga ya, Pak, ya, itu harus ninggalin anak kan harus mikir juga yang di rumah seperti apa, harus disiapkan, terus mikir di sini juga. Jadi terus kita harus tahu masa pasarnya itu seperti apa. Jadi orang sekitar-sekitar, kalau di sini kan mayoritas kita mangsa pasarnya ke mahasiswa ya, Pak, ya. Jadi kita harus lihat apa sih yang disukain mahasiswa, seperti itu.
coba aja dulu. Semua akan tahu hasilnya setelah kita mencoba gitu. Kalau kita nggak mencoba, tidak akan tahu hasilnya akan seperti apa. Jadi semangat buat para usaha dan yang akan memulai usaha. Seperti itu.